Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam setiap aktivitasnya. Kembali lagi di Zona Sinema, zonanya bagi para kaum rebahan untuk menikmati saat santai dan rebahan tiba. Pada kesempatan kali ini, Zona Sinema akan merangkum sebuah alur cerita film berjudul Upside Down 2012. Film ini bercerita tentang dua orang manusia yang saling jatuh cinta. Masalahnya, mereka hidup di dunia yang berbeda dengan gravitasi yang juga berbeda. Dan ada hukum yang menghalangi mereka dengan sangat ketatnya. Seperti apa keseruannya? Langsung saja sebelum masuk ke ceritanya, subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Di sebuah galaksi nan jauh di sana, karena suatu kekacauan lahirlah sepasang planet kembar yang disebut dunia atas dan dunia bawah. Mereka mengelilingi satu matahari secara bersamaan dan juga berada dalam satu atmosfer yang sama. Tapi uniknya, kedua planet ini memiliki gravitasi yang berbeda. Meskipun masing-masing penduduk bisa berpindah planet, mereka dibatasi oleh 3 hukum dasar gravitasi ganda yang hanya berlaku di kedua planet tersebut. Pertama, setiap materinya akan mengikuti gravitasi dari planet asalnya walaupun telah berpindah planet. Kedua, benda yang berasal dari planet yang berbeda dapat saling mengimbangi satu sama lain dengan benda di planet aslinya. Ya, tarik-menarik lah gitulah teorinya. Tapi aturan yang ketiga, benda-benda yang berdekatan atau bersinggungan dengan benda dari planet lain akan terbakar setelah beberapa jam. Hukum-hukum inilah yang membuat benda-benda dari planet berbeda tidak bisa berdekatan dengan mudah karena sangat berbahaya. Ditambah lagi kondisi di atas sangat makmur dan hedon, sungguh berbeda dengan dunia bawah yang sangat-sangat miskin dan gelap, sehingga menyebabkan beragam konflik yang berkepanjangan termasuk pelarangan kontak antar kedua dunia jika tidak diperlukan. Dan inilah film Upside Down. Satu-satunya kontak resmi antar dunia hanya melalui perusahaan bernama Transworld yang dimiliki oleh dunia atas dan disambungkan ke dunia bawah. Mereka mengambil berbagai sumber daya alam dari dunia bawah, terus diolah, habis itu dijual kembali dengan sangat mahal di dunia bawah. Kurang ajar memang. Jelas dunia bawah semakin miskin karena tidak mampu membelinya. Di dunia bawah, seorang anak kecil bernama Adam tinggal di sebuah panti asuhan karena kedua orang tuanya telah meninggal terkena bencana ledakan dari kilang minyak milik Transworld. Sekarang satu-satunya keluarga Adam hanyalah Tante Becky dan dia mengunjunginya setiap weekend tiba. Tante Becky memiliki resep pancake terbang yang terbuat dari serbuk lebah pink, yaitu sebuah bahan rahasia yang telah diwariskan turun-temurun di keluarga Adam. Becky juga memiliki sebuah buku pengetahuan kuno yang akan diturunkan ke Adam ketika nanti dia sudah besar. Tante Becky sering meminta Adam untuk mengumpulkan serbuk merah muda yang hanya ada di pegunungan Sage. Serbuk tersebut didapatkan dari lebah pink yang menyerap dari bunga dari dua dunia. Sampai suatu hari Adam mendaki gunung itu lebih tinggi dari biasanya dan dia melihat air hujan yang tidak hanya turun ke bawah tapi juga turun ke atas. Atau dengan kata lain, disitulah batasan antara dunia atas dan dunia bawah. Lalu Adam pun menerbangkan pesawat mainannya ke dunia atas dan ditemukan oleh seorang bocil cewek bernama Eden. Mereka pun berkenalan, berjanji saling bertemu di sana sampai remaja dan akhirnya Eden masuk ke dunia bawah. Naasnya pertemuan mereka diketahui oleh polisi dunia bawah dan Adam langsung gercep mengembalikan Eden, tapi lengan Adam tertembak sniper dan Eden jatuh ke atas. Polisi juga membakar rumah Becky dan menangkap mereka berdua. 10 tahun telah berlalu dan Adam tumbuh menjadi seorang ilmuwan. Untungnya, buku warisan keluarganya berhasil diselamatkan dan Adam terus meneliti serbuk lebah pink tersebut menjadi sebuah krim kecantikan yang bisa membuat awet muda secara instan dengan dibantu kedua temannya yaitu Albert dan Pablo. Tapi eksperimen krim tersebut masih belum berhasil sampai akhirnya Adam melihat Eden di TV yang ternyata masih hidup dan bekerja di Transworld. Melihat itu, Adam pun berniat melamar kerja di Transworld agar dapat bertemu dengan Eden.
Setelah menyelesaikan racikan krim kecantikan, Adam pun pergi ke Transworld dan akhirnya mendapatkan pekerjaan di sana karena menjual ide eksperimen buatan tanpa memberitahu bahan utama krim tersebut. Adam ditempatkan di lantai 0 atau lantai yang berbatasan antara dunia atas dan dunia bawah. Layaknya anak baru masih cenanak cenunuk ya kan? Adam kena bully dari karyawan lainnya. Untungnya ada karyawan dunia atas bernama Bob yang masih baik dengannya dan menjadi teman Adam. Setelah itu Adam dipanggil oleh manajernya dan diminta menandatangani kontrak dengan segala peraturan yang sangat ketat. Adam tidak diperbolehkan untuk melakukan kontak yang tidak perlu di dunia atas. Tidak boleh membawa materi apapun dari atas jika tidak diizinkan atau untuk keperluan eksperimennya. Jika melanggar maka dia akan langsung dipecat dan juga dipenjara. You'll be fired and jailed on the spot. No, sir. Sepulang kerja, Adam kembali ke lab dan Albert sangat kecewa dengannya karena sudah menjual ide krim tersebut ke Transworld, perusahaan yang sudah semena-mena dengan dunia bawah. Adam menjelaskan tujuannya melakukan itu demi kehidupan yang lebih baik dan menemui pujaan hatinya selama ini. Albert pun akhirnya mengerti dia mau membantu Adam dan mereka pun berbaikan. Sementara itu di dunia atas, Eden sedang berkumpul dengan komunitas curhatnya dan menceritakan jika dulu saat remaja pernah terjatuh. Kecelakaan itu membuat amnesia sebagian dan semua ingatannya sebelum insiden tersebut menghilang begitu saja. Jadi Eden ini nggak ingat kalau dulu pernah jatuh cinta sama Adam ya kan? Selama ini Eden hanya merasakan ada sesuatu yang hilang. Di kantor, Bob mengajak Adam ngobrol sambil ngudut Surya 16. Mereka ngobrol ngalor ngidul sampai akhirnya Bob meminta bantuan Adam untuk membawakannya perangko dari dunia bawah. Karena ternyata Bob adalah seorang pengoleksi perangko. Hah, gampang kata Adam. Adam pun juga meminta bantuan Bob untuk menghubungkannya dengan salah satu karyawan dunia atas bernama Eden. Sejak saat itulah mereka saling bertukar barang dari masing-masing dunia. Adam yang mendapatkan besi dari dunia atas untuk menyempurnakan eksperimennya nekat menyelundupkan sebagian besi dan disimpan ke saluran ventilasi. Pinter juga si Adam ini ya. Adam akhirnya menyelesaikan krimnya dan mempresentasikan ke para pejabat Transworld menggunakan anjing meskipun keberhasilannya tersebut hanya bisa bertahan beberapa menit. Tapi dengan berangkesnya, ilmuwan dunia atas meminta Adam menguji cobakan ke manusia, lebih tepatnya ke salah satu wanita dari dunia bawah. Ternyata besi-besi yang Adam selundupkan akan ditempelkan ke badannya agar dia bisa melayang masuk ke dunia atas demi menemui Eden. Ingat ya, 3 hukum gravitasi ganda. Adam hanya punya beberapa jam sebelum besi-besi itu memanas dan terbakar. Pablo pun sangat khawatir jika Adam akan berakhir seperti kakaknya yang hilang di dunia atas. Lagi pula Eden juga belum tentu masih ingat dengannya, kata Pablo. Tapi Adam tidak menggubris perkataan Pablo dan tetap pergi menemui Eden. Besi-besi mulai ditempelkan di sekujur tubuhnya dan dia siap pergi ke dunia atas. Lagi enak-enak ngerapin rambut sebelum ketemu Eden, terdengar seorang dari luar. Mulai panik, cermin terjatuh. Untungnya Adam masih beruntung. Sesuai informasi yang didapat dari Bob, Adam pergi ke lantai plus 7 dan akhirnya bertemu dengan Eden setelah 10 tahun lamanya. Biar identitasnya nggak ketahuan sama orang-orang dunia atas, Adam mengatasnamakan dirinya adalah Bob. Lah, kok beneran Eden menganggapnya namanya Bob? Sampai akhirnya Adam tahu jika Eden mengalami amnesia dan tidak ingat sama sekali kepadanya. Di bawah namanya Bob, Adam menceritakan jika dia bekerja bersama seorang anak muda bernama Adam dan juga menceritakan sedikit masa lalunya. Berharap Eden bisa ingat, lalu tak lama kemudian besi-besi di badan Adam mulai memanas dan dia buru-buru pamit. Adam pun pergi ke toilet untuk mendinginkan besi dengan air, sekalian pipis ya kan. Nah, gebleknya Adam di sini nih, pipis dia ngalir ke atas dong dan memicu alarm. Security pun mengejar Adam, tapi Adam pun masih bisa kabur. Keesokan harinya, kantor akan memberikan bonus ke beberapa karyawan dan juga mengumumkan beberapa karyawan yang akan dipecat, termasuk Bob yang sudah mengabdi 31 tahun lamanya karena dia sudah terlalu tua. Sebelum pergi, Bob memberikan Adam beberapa barang miliknya, termasuk ID card, uang, dan alamat rumahnya. Tepat sebelum Adam pulang, telepon Bob berbunyi dan Adam pun langsung menjawabnya, yang ternyata itu adalah Eden. Adam pun meminta maaf karena kemarin gak menemuinya lagi. Ya, alasan macem-macem lah. Adam pun mengajak makan siang bareng di kafe esok hari
supaya bisa ngobrol lebih lama. Langsung gas OTW meskipun Adam nggak tahu kafenya itu di mana. Dengan cara yang sama, Adam kembali masuk ke dunia atas dan bisa keluar dari gedung menggunakan ID card milik Bob. Betapa terpukaunya Adam melihat kota begitu canggih dan indah. Lalu Adam pun akhirnya sampai di kafe berbekal maps dari Bob. Sudah ngobrol sana sini, Adam udah nggak sabar langsung megang tangannya Eden. Adam pun bertanya apakah dia benar-benar tidak ingat dengannya. Jelas Eden evil dan langsung pergi dari sana. Adam pun meminta maaf dan beralasan mereka pernah bertemu sebelumnya di lift kantor dan lain-lain. Setelah dirayu-rayu, Eden pun akhirnya mau melanjutkan makan siang dengannya. Mereka pun asik ngobrol dan tertawa bersama-sama. Lalu Eden juga menunjukkan proyek pribadinya, yaitu sebuah replika pegunungan Sage, tempat mereka dulu sering bertemu. Tiba-tiba besi di seluruh tubuh Adam mulai memanas dan membakar sepatunya perlahan-lahan. Mereka pun akhirnya terpisah dan akan bertemu lagi hari Jumat. Ketika Eden sudah pergi, Adam langsung masuk ke sungai dan mencopot semua besinya. Syukurnya Adam masih selamat dan menyimpan besi-besinya di dalam tungku. Meskipun hampir koit, tapi malam itu Adam bisa tertidur lebih nyenyak karena berhasil bertemu pujaan hatinya. Di lain sisi, sedikit demi sedikit Eden mulai teringat kenangan di pegunungan Sage dan mendengar suara Adam. Tibalah saatnya Adam menunjukkan krim ramuan di depan seluruh pejabat dan juga investor Transworld. Dengan 5 krim yang memiliki tingkat kekuatan berbeda, Adam mengoleskan di bagian yang keriput sampai yang paling keriput. Uji coba ini sukses membuat seorang wanita menjadi awet muda secara instan dan Adam mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Tapi tiba-tiba Eden datang dan menjadi penonton. Mampus nggak? Karena sadar dia adalah Bob mengajukan pertanyaan yang memancing Adam agar memberitahukan nama aslinya. Untuk menjaga identitasnya, Adam nggak mungkin dong Adam bohong di depan orang-orang Transworld. Eden yang kecewa pun pergi dari sana. Lalu Adam cepat-cepat menyusulnya ke dunia atas untuk memberikan penjelasan. Lah, kok ternyata ID card-nya Bob sudah diblokir. Wah, Adam nggak peduli, masuk kabur demi mengejar Eden pujaan hatinya. Security breach, tower 2. Untungnya Adam luput dari kejaran polisi, lalu dia bermalam di jalanan dengan melepas besi-besi yang ditempel di tembok atas. Di saat yang sama, malam itu Eden mulai mengingat siapa Adam sebenarnya dan bagaimana mereka bertemu di pegunungan Sage. Keesokan paginya, Adam datang ke rumah Bob untuk meminta bantuannya memodifikasi rompi agar lebih tahan panas. Lalu Adam juga menunjukkan racikan serbuk pink versi baru, yaitu cairan anti gravitasi yang bisa digunakan di kedua dunia. Bob pun sangat terkejut melihat itu dan dia khawatir Transworld akan mengambil formulanya. Tapi ingat, selama Transworld belum tahu bahan utama ekstremin Adam, yaitu serbuk lebah pink. We don't have the formula. That's unacceptable. You can't figure it out without it. Tak lama setelah itu Adam bertemu kembali di kafe yang sama, tapi kali ini Eden mulai mengingat siapa Adam sebenarnya. Lagi enak-enak beradu bibir, tiba-tiba polisi datang dan Adam pun langsung kabur dari sana, kembali lagi ke dunia bawah. Sekarang Adam menjadi buronan kepolisian karena nggak mungkin dong Adam datang ke Transworld lagi. Mereka berdua pun kembali bertemu di pegunungan Sage dan berciuman di tengah indahnya bulan. Baru aja ketemu, tiba-tiba banyak polisi datang akan menangkap mereka. Karena sudah terpojok, Adam pun meminta Eden untuk melepaskan besi-besi di badannya dan mereka kabur dengan cara terbang dari sana. Mereka sampai di sebuah bangkai balon udara Chaplin yang memiliki banyak batu gantung. Mereka terus berusaha menghindar dari tembakan polisi dengan melompat-lompat melewati batu tersebut. Tapi sayangnya polisi berhasil menembak tali dari batu yang mereka injak. Dan akhirnya Eden akhirnya ditangkap oleh polisi, sedangkan Adam masih selamat dong gara-gara jatuh dari rimbunnya daun pepohonan. Dah lolos terus dari polisi, jatuh dari ketinggian segitu, masih hidup pula. Pasti dia punya cadangan nyawa ini. Ketika Adam OTW pulang, dia ditangkap oleh orang-orang suruhan Transworld. Mereka memaksa Adam untuk memberikan formula krim awet muda dan dilarang menghubungi Eden lagi atau dia akan dipenjara.
Di titik inilah Adam mulai putus asa dan menyerah untuk merubah dunia. Dia merasa orang Transworld yang berkuasa tidak akan bisa dikalahkan. Mereka sudah mengambil orang tuanya, Tante Becky, dan sekarang pujaan hatinya, Eden. Sekarang Adam memutuskan untuk menjalani kehidupan seperti biasanya. Sementara itu, di rumah Bob berhasil membuat cairannya lebih stabil, bahkan bisa mengangkat ikan. Lalu tak lama kemudian Eden mendatangi rumah Bob untuk meminta bantuannya. Beberapa hari kemudian, Adam sangat terkejut melihat Bob yang datang ke dunia bawah dan menemuinya di lab tanpa pemberat dari dunia bawah sama sekali. Itu semua berkat ramuan serbuk lebah pink milik Adam yang sudah dikembangkan. Kedatangan Bob ke sana untuk menyampaikan pesan dari Eden yang mengajak Adam kencan di kafe. Bob juga menyampaikan kabar baik lainnya bahwa dia sudah mematenkan krim kecantikan dengan nama Albert dan Coles. Sebelum Transworld mematenkannya dengan bermodalkan uang hasil jual perangko-perangko langkanya. Nah, ini gunanya temen ya kan? Patut dicontoh ini kayak Bob nih. Kali ini mereka bertemu di kafe dunia bawah. Tentu saja Eden bisa ke sana berkat serbuk lebah pink ya kan. Mereka sangat bahagia bisa bertemu tanpa ada gangguan. Lalu Eden pun memberitahu jika dia telah mengandung anak kembar dari Adam. Loh, ini enak-enaknya kapan coba? Kok udah hamil duluan? Di akhir film Adam mengatakan hubungan mereka berdua menjadi bukti bahwa kedua dunia dapat hidup dengan damai dan saling berdampingan. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun berlalu berkat ramuan dari Adam, konflik antara dunia atas dan dunia bawah dapat diakhiri. Lalu mereka hidup setara dan berdampingan. Visual yang sangat memanjakan mata, premisnya juga menarik untuk menjadi hiburan di akhir pekan. Yang terpenting, sosok Adam yang terus berjuang untuk mendapatkan pujaan hatinya meskipun mereka berbeda dunia. Itulah alur cerita film kali ini, semoga terhibur. Sampai jumpa kembali. Zona Sinema pamit undur diri, bye-bye.